itu bukunya Kun, Ayo bukunya kita. membahas bukunya Kun. Tapi bukunya Kun sendiri eh, bukan itu, bukunya yang dibahas itu. Nah, bukunya Kun itu This call is now tiap now tahun being recorded. didiskusikan. Thomas Kuhn itu tokoh fisika, gitu ya. Ini bentar lagi mulai. Tokoh fisika, dia mengamati perubahan konsep-konsep di dalam sains, ya, di dalam sains. Tetapi Kuhn sendiri adalah orang fisika. Karena yang dua ini bukan kuliah aku sebenarnya. Kuliah. Apa yang disampaikan itu menarik karena merupakan hal baru dalam dunia sejarah, ya, sejarah perkembangan sains. Jadi ini pelajaran sejarah. Jadi kalau ada fisika, tetapi bukan fisikanya yang dikaji, tapi yang dikaji adalah perubahan pergantian konsep fisika itu sendiri. Itu. Nah, sebetulnya perubahan konsep itu kalau menurut Kuhn di dalam fisika maupun sains itu sangat mirip, ya, sangat mirip. Nanti ada bedanya sedikit, tetapi dalam banyak hal sama persis. Hanya ada anomali, ya, anomali di dalam sains ada anomali. Ya. Berbeda dengan matematik yang sepertinya tidak, gitu ya. Sepertinya tidak karena definitif dibuat oleh orang, oleh kita. Matematik tidak ada di alam, jadi matematiknya ada di pikiran kita. Nah, jadi pembuktian dalil-dalil matematik itu kepada dalil-dalil sebelumnya, ya, dalil-dalil sebelumnya. Apakah dia bertentangan atau tidak terhadap dalil sebelumnya? Nah, begitu. Jadi tidak back to nature atau back to fact, gitu ya. Nah, tapi back to dalil sebelumnya, ya, begitu. Kalau di fisika maka prinsipnya adalah back to fact, ya, kembali ke fakta. Kalau faktanya itu tidak mensupport, tidak mendukung, maka ya harus dengan dengan legowo dalam bahasa Jawa ini, ya, dalam legowo, dengan rela hati konsepnya tidak dipakai, begitu. Nah, saya akan memberikan contoh di 3 termin, ya, 3 termin. Yang pertama adalah di awal, bukan di awal kehidupan, tetapi di awal orang berpikir tentang kehidupan. Pertanyaan klasik, kehidupan itu berasal dari mana? Begitu. Pertanyaan klasik. Lalu jawabannya berasal dari telur. Kalau ayam ya berasal dari telur ayam, gitu ya. Lalu ditanya lagi, telur ayam dari mana? Maka jawabnya semua orang tahu, telur ayam dari ayam. Jadi dulu telur apa dulu ayam? Nah, itu klasik sekali kan? Saudara bisa menebak, gitu ya. Saudara bisa menebak telur dengan ayam dulu mana? Hah? Sudah pernah dengar dan menjawab pertanyaan itu? Pernah memikirkannya? Kalau dalam bahasa bercanda, ya, telur dengan ayam tentu saja dulu telur, ya. Dan ayam dengan telur tentu saja dulu ayam. Nah, begitu. Jadi bahasa bercandanya begitu. Telur dan ayam dulu mana? Jelas itu dulu telur.
Kalau pertanyaannya ayam dan telur, dulu mana? Dulu ayam. Nah, itu menurut pengucapannya, gitu ya. Nah, tetapi sebelum itu kan ada perdebatan. Sebetulnya kehidupan itu berasal dari mana? namanya Dari kehidupan sebelumnya atau dari benda mati? Ya, Anda pernah mendengar pasti teori abiogenesis dan teori biogenesis. Itu dua pendapat yang tidak bisa dua-duanya diterima. Itu harus hanya satu yang diterima. Ya. Kalau kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya, biogenesis, berasal dari maka tidak mungkin yang satunya itu digunakan. Tetapi kalau kehidupan itu berasal dari benda mati, maka tidak mungkin foto yang tadi. 3 kuliah sekaligus. Nah, begitu. Nah, di dalam perdebatan seperti itu, jangan dikira itu sederhana. Sederhana artinya, ya sudah, gitu sajalah. Kalau gitu yang ini, bukan begitu. Jadi perdebatan itu membutuhkan bukti, membutuhkan argumen, membutuhkan percobaan yang jadi puluhan tahun. Itu contoh biogenesis dan abiogenesis. Jadi mungkin saudara nanti saja settingnya saja. Anda pasti masih ingat percobaan Spallanzani ya, Spallanzani yang mencoba dengan jerami, lalu dikasih air, lalu di situ tumbuh muncul jentik-jentik. Nah, ini bukti bahwa jerami bisa memunculkan jentik-jentik. Nah, begitu. Lalu dicoba lagi, daging segumpal dimasukkan air, kita tunggu, juga ada mengeluarkan bukan jentik-jentik tetapi mengeluarkan larva, ya, muncul yang namanya belatung. Nah, begitu. Itu yang terjadi. Jadi kehidupan itu sebetulnya berasal dari benda mati. Tetapi kemudian berikutnya tidak begitu, perdebatan panjang karena mereka kokoh dan punya pengikut, tidak punya pengikut. Nah, lalu ada Louis Pasteur yang membuktikan kalau daging saja dimasukkan kemudian ditutup rapat tanpa berhubungan dengan luar, ternyata tidak tumbuh belatung dan larva dari sana. Jadi pastilah kehidupan itu datang dari luar, gitu ya, dari luar, dari percobaan itu maksudnya, ya. Sehingga perdebatan panjang lalu dengan bukti-bukti sederhana kala itu lalu muncul omne vivum ex ovo dan omne ovum ex vivo, ya. Kehidupan itu berasal dari telur dan telurnya berasal dari kehidupan. Nah, muter-muter begitu, ya, muter-muter begitu. Nah, sekarang saya akan, itu ya, itu sudah terjadi perdebatan. Karena tokoh yang melakukan kegiatan itu punya pengikut, maka nanti antar pengikutnya bisa rame, ya, bisa rame. Ya, seperti sekarang, mungkin pengikut X itu berbondong-bondong demo menolak pendapat C, gitu ya. Sekarang kalau ada yang punya pengaruh aliran kepercayaan, ini tadi kepercayaan bahwa hidup dari benda mati, hidup dari benda hidup. Kalau sekarang ada yang punya kepercayaan tertentu, lalu sedang bermasalah, maka pengikutnya
demo di pengadilan, di depan istana dan lain-lain. Nah, itu masalah keyakinan. Nah, dulu juga begitu. Ya, akan bergeser yang lebih realistis. Ya, itu hanya dua begitu. Yang lebih realistis dan berturut-turut, yaitu tentang teori atom. Ya, saya juga akan saja ini. Nah, tidak perlu saya sajikan grafik sejak karena Anda sudah tahu teorinya. Kita bersama-sama mensikapi dari segi perubahan, bukan kontennya, ya, bukan konten teori atom, tetapi perubahan itu. Dalam ya, Dalton hanya mengatakan bahwa atom itu benda terkecil yang nggak bisa dia sifatnya untuk jenisnya dia bisa bergabung, untuk jenis yang tidak sama mereka tidak bergabung, hanya begitu yang diteorikan, ya. Nah, kemudian orang percaya itu ulgutnya itu bisa sampai berapa ya, 90 tahun atau berapa muncul, ya. Lalu ada pendapat Thomson. Ya, kalau Thomson mengatakan di atom-atom itu ada listriknya. Nah, ini sudah berkembang, ya, berkembang jauh. Di atom-atom itu ada listriknya, plus min begitu merata, ya, begitu merata. Nah, kemudian sekian puluh kali muncul lagi pendapat bahwa listriknya tidak merata. Listriknya itu apa namanya, ngumpul-ngumpul di bagian tertentu, ya. Itu yang dikatakan Rutherford, ya. Jadi listriknya itu bukan merata, tetapi pusatnya ada positif, kemudian di pinggir ada negatif, dan negatif itu melingkari positif. Itu pendapat Rutherford. Sampai sekian tahun dipercaya yang baru itu. Tetapi setiap kali ganti begitu, apakah langsung, oh begitu, ya sudah oke. Enggak begitu. Harus ada perubahan, anomali begitu. Lalu ada semacam krisis, kepercayaan, lalu baru muncul yang baru. Nah begitu. Kalau yang baru Rutherford, kemudian Rutherford dipelajari lagi oleh Bohr mengatakan bahwa benar listriknya itu tidak merata, muter-muter. Tetapi Bohr mengatakan bahwa tetapi kalau muter-muter kan ngabisin energi. Nah, kalau energi lama-lama dia akan makin dekat dengan inti dan lama-lama nempel inti. Itu dugaan Bohr. Jadi teori Rutherford ini salah pasti. Nah, gitu ya. Rutherford hanya mengelilingi itu, Rutherford hanya mengatakan ini inti, tapi tidak bilang tentang energinya. Tetapi pakai logikanya Bohr bahwa itu kalau muter terus mesti energinya habis terus nempel. Nah, gitu. Memang Rutherford tidak mengatakan itu. Nah, lalu Bohr menambahi, memang betul itu muter-muter, tetapi dia hanya membutuhkan energi atau melepas energi ketika pindah orbit, ya, pindah orbit, pindah jalur. Nah, Rutherford kan tidak bahas itu sebetulnya, jadi itu lebih berkembang lagi. Nah, pindahnya itu apabila dia butuh energi ketika pindah, yang sekarang kita bilang pindah kulit, ya, kulit KLM itu. Tapi
tidak makan energi, tidak buang energi ketika dia muter di satu jalur yang sama, gitu ya. Nah, Bohr ini mungkin terilhami oleh Einstein yang waktu itu terjadi, ya, kuantisasi fisika modern, kuantisasinya teori Planck, gitu ya. Bahkan Bohr mengatakan itu sebagai postulat, ya, dia tidak membuktikan tetapi menggunakan analogi aja itu ya. Lalu seperti itu, ya, pokoknya tidak ngabisin energi. Nah, dia muter-muter begitu. Nah, terus muncul berikutnya dengan teori kuantum itu, ya, dengan teori kuantum. Nah, itu setiap kali ganti berapa lamanya? Nah, kalau atom tadi kan Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, nah itu hampir 100 tahun. Dalton itu 1800-an. Sementara Bohr sudah era fisika modern, 1900-an. Nah, 100 tahun untuk seperti itu. Nah, itu tentu terjadi perdebatan seperti itu. Nah, sekarang nah yang paling besar yang berhubungan dengan teorinya Kuhn itu yang paling konkret itu pada fisika modern, ya, fisika modern. Kalau kita nyebut Newton dengan segala pendapatnya, dengan segala teorinya, dengan hukum-hukumnya yang 1, 2, 3 plus gravitasi, jadi ada 4 itu. Nah, siapa yang akan membantah? Tidak ada yang membantah itu. Nah, karena tidak ada yang membantah, maka begitu kokohnya hukum-hukum dalam Newton itu, begitu kuatnya hukum Newton itu. Nah, tetapi di dalam sebentar. Tetapi dalam praktek ketika digunakan generasi fisika modern, ketika menjelaskan efek fotolistrik, maka hukum Newton itu tidak berlaku. Ya, hukum Newton itu tidak berlaku. Jadi teori fisika yang klasik, ya, cahaya adalah gelombang, ya, cahaya adalah gelombang. Dan karena gelombang maka energinya mengalir, ya, mengalir seperti itu. Karena gelombang maka kalau misalnya ini ada penampung, ada datang energi ke sini, 1 detik datang 1 partikel, 1 datang energi katakan joule, maka kalau detik 2 joule, kalau 3 detik ya 3 joule, dan berikutnya. Kalau 10 detik maka 10 joule. Itu teori klasiknya begitu. Tetapi faktanya ketika membahas gelombang cahaya tidak berlaku. Hari ini kalau Anda di dalam kamar, Anda menutup kamar atau membuka jendela, salah satu saja, Anda buka jendela maka ada sinar masuk ke kamar Anda. Masuk, terus masuk, alir, gelombang masuk. Tetapi ketika ditutup, maka energi gelombang yang masuk itu nggak berbekas. Nah, menurut teori gelombang, kalau dia masuk terus sekian jam masuk, begitu ditutup ya mestinya di dalam kamar itu tumpukan energi. Tetapi itu tidak terjadi.
Nah, ketika membahas efek fotolistrik juga demikian. Gede, Duk. Keburu full. Ketika membahas Hah? istilahnya ini plat, kemudian dikasih cahaya. Cahaya ini energi, tapi saat itu melihat energi gelombang cahaya. Gelombang cahaya kena plat, platnya disinari, dapat energi, terus partikel lepas. Yang lepas itu elektron, lepas. Karena dikasih medan listrik, maka dia elektron akan bergerak menuju positif. Nah, ketika bergerak, nah keanehan terjadi ketika platnya itu salah satu plat disinari dengan sinar yang berbeda-beda. Mestinya semua sinar ini ada energinya. Tetapi warna sinar tertentu menghasilkan elektron, warna sinar tertentu yang lain tidak menghasilkan elektron. Kok begitu? Nah, kok begitu? Padahal mestinya kalau misalnya satunya energinya besar, satunya energinya kecil, ya yang besar lebih cepat daripada energinya kecil. Anggaplah misalnya biru itu besar, lalu begitu kena maka langsung muncul elektron. Nah, yang energinya rendah merah. Merah itu kalau kena tidak muncul elektron karena energinya kecil. Tetapi dengan prinsip gelombang, maka yang kecil itu lama-lama juga jadi besar. Kalau dia ditangkap terus sinarnya, maka jadi besar energinya. Karena besar, maka lama-lama lepas. Faktanya tidak begitu. Percobaannya tidak begitu. Biru walaupun lemah sekali, tetapi warna biru begitu jatuh langsung lepas. Tetapi merah itu energinya kecil. Walaupun dibuat intensitas besar, secara listrik wattnya itu lebih besar, dikenakan plat, tetap aja nggak ada yang lepas. Nah inilah keanehan yang terjadi dari sudut pandang cahaya sebagai gelombang. Ya, sudut pandang cahaya sebagai gelombang. Kalau gelombang walaupun kecil ya nanti karena terus-menerus lama-lama banyak terus lepas. Jadi kalau disinari sinar merah tetap lepas elektronnya. Seharusnya lepas, tapi nunggu lama. Kalau biru lepas cepat karena energinya besar. Faktanya ditunggu lama berjam-jam tetap tidak lepas. Berarti teori cahaya sebagai gelombang terpenting. Berarti harus diganti dengan teori lain. Nah, lalu apa? Tetapi para penganut teori gelombang yang sudah sejak ratusan tahun sebelumnya, tentu saja tidak rela itu diganti teori itu ya. Lalu terjadilah krisis, gitu ya, krisis. Jadi mulai sains fisika berjalan normal saja, tapi ada anomali tadi, ada keanehan. Begitu ada anomali, mulai muncul terpecah. Lalu ada pengikut anomali, ada pengikut konservatif yang lama. Ya, ada pengikut. Ini terjadi rangi. Katakanlah kalau di politik ya demo-demo itu. Tetapi ini demo akademik, ya, demo akademik. Terus sampai religi itu meramal ini pasti energinya impartisi seperti di termodinamika itu, gitu ya. Tetapi itu semua butuh waktu lebih dari 5 tahun. Itu akhirnya Planck itu berpendapat bahwa energinya tidak begitu. Jadi cahaya itu energinya rupanya tidak mancar, terpaket-paket. Jadi kalau biru itu energinya besar, plek, ya lepas. Plek, ya lepas. Tapi kalau merah begitu plek, tidak lepas dan hilang. Kenapa hilang? Karena ini energi kinetik. Begitu dia berhenti di situ hilang.
hilang. Jadi energi foton itu energi kinetik. Terus begitu. Jadi kasih merah itu walaupun di intensitasnya besar tetap hilang. Maka yang betul adalah menurut Planck itu energinya haruslah paket-paket. Ya, paket-paket, paketnya itu sebesar ya kesatuannya sebesar energinya adalah HF. Jadi bergantung frekuensi gelombangnya. Ya, masih pakai istilah gelombang. Tapi kali H, dan H itulah temuan Planck. Ya, H itulah tapan Planck yang 6, sekian itu. Nah, itu jasa Planck di situ mengenai antara aliran gelombang dan partikel, maka sampai di situ cahaya lalu mulai diyakini bahwa cahaya itu betul-betul gelombang, tetapi sungguh-sungguh terbukti partikel. Sulit juga diterima, karena kebenarannya ada dua. Ini satu-satunya konsep fisika yang mendua. Ya gelombang, ya partikel. Masalahnya adalah ketika gelombangnya muncul, maka partikelnya tidak muncul. Dan sifat partikelnya muncul, maka gelombangnya tidak muncul. Jadi ini saling meniadakan. Kalau orang yang klasik, penjelasan klasik, ya bagaikan mata uang, koin. Kalau Anda pakai mata uang, saya ada mata uang deh ya. Ya ada mata uang itu, satunya angka, satunya gambar apa gitu ya. Itu bolak-balik. Kalau satu kelihatan, satunya tidak. Ya, satunya tidak. Begitu. Fisik itu. Wah, tahun itu. Ya, tidak hanya sebentar. Sebentar kalau didongeng cerita. Tapi kalau Anda baca, itu melibatkan tokoh-tokoh ya Einstein, ya Planck, ya Rayleigh, Jane, kemudian Schrödinger, Heisenberg, lalu masih ada lagi tokoh lain lagi di fisika modern, ya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kunnya ada di mana? Kunnya. Kun ada di mana? Sejarahnya ada di mana? Dengan melihat perkembangan itu, ya atom, ya fisika modern, ya yang lain, maka Thomas Kuhn itu melihat bahwa munculnya konsep baru itu akan didahului oleh krisis. Ya, didahului krisis. Jadi konsep normal biasa, kemudian ada hal ada anomali tadi yang menjelaskan efek listrik. Lama-lama anomali ini besar. Kalau besar maka penganutnya banyak, bukti-bukti lebih banyak. Jadi saya akan pakai lama. Setelah krisis maka terjadi perubahan besar. Nah, itu yang dikatakan sebagai revolusioner. Jadi perkembangan sains, perkembangan fisika yang adalah juga sains, itu selalu mengikuti pola ini. Normal sains, anomali, krisis. Setelah krisis, revolusi. Setelah revolusi muncul konsep baru. Setelah konsep baru, ya dipakai normal. Tapi nanti akan ada anomali lagi, terus krisis lagi, revolusioner lagi, muncul yang baru lagi, terus begitu. Nah, ini diamat sebagai paradigm atau paradigma. Maka bukunya Kuhn berjudul The Structure of Scientific Revolution, struktur revolusi
scientific atau struktur perubahan revolusi ilmiah. Nah begitu. Itu ditulis ketika dia sedang S3. Tetapi rampungnya setelah lulus. Nulisnya, jadi nulis bukunya sendiri bertahun-tahun. Ya, nulisnya bertahun-tahun. Bukunya kecil tapi nulisnya bertahun-tahun. Itu bukunya Thomas Kuhn. Nah, jadi kalau saya meringkas, itu sebetulnya bukunya Kuhn itu hanya pendek. Dia ingin menceritakan bahwa semua hal baru di dalam scientific itu pasti didahului revolusioner. Sebelum revolusioner ada krisis, dan sebelum krisis ada anomali, dan sebelum anomali ada normal sains. Apakah itu berlaku sampai sekarang? Nah, itu pertanyaan. Apakah saudara melihat perubahan itu terjadi sampai sekarang? Nah, silakan. Coba Anda merenung beberapa menit. Ya, 3 menit. Kalau Anda paham yang saya katakan, apakah itu terjadi sampai sekarang? Menurut saya karena tanpa rumus, tanpa energi, tanpa besaran apapun, hanya berupa analisis, dongeng, sejarah, harusnya yang saya katakan Anda paham. Karena Anda paham, sekarang saya tanya, apakah perubahan itu terjadi? Revolusi itu terjadi hingga kini. Nah, silakan merenung 3 menit, nanti disampaikan. Apa? Ya, saya tunggu 201 sampai 204. Nah, saya tunggu.
Oke, ini sudah 204. Nah, berarti sudah lebih. Ada yang mau menyampaikan? Apakah berlaku sampai sekarang teorinya Kun ini, paradigmanya Kun? Atau mungkin berlaku Pak sampai sekarang tetapi nggak ada krisisnya, atau berlaku nggak ada revolusinya, atau apa ya, dalam pikiran Anda ya, atau nggak ada yang nolak atau apa sebetulnya? Sampel ya, sampel. Oh, kalau ada pendapat cowok dan cewek, tapi ini kok dari namanya banyak yang cewek ya. Ya, cewek dulu pendek-pendek saja. Ini sekarang pertama, Ratih Sain, saya tidak hafal ini mahasiswa ini MBKM atau bukan gitu ya. Fatih Zain, aduh, Fatih, are you here? No, aduh. Rizka Elisa, halo. Halo Rizka, tidak ada. Wah, jangan-jangan enak tidak ada ini. Dewi Hari, halo. Iya Pak, saya. Ya, iya, halo Dewi. Gimana? Kamu Dewi di mana sekarang? Saya di rumah Pak. Berarti sama dengan saya, kelihatannya yang lain juga di rumah. Jadi saya menduga begitu. Oke, Iya, maksud Pak. saya rumahnya di Solo, apa di Semarang, Di apa di Sragen. gitu. Oh, Saya di Sragen. Sragen, ya. Oh ya. Oke, gimana pendapat Anda ini? Teman kita Dewi dari Sragen. Gimana pendapat Dewi? Menurut Berlaku saya apa enggak? masih berlaku Pak untuk sekarang. Oh gitu. Ya, Bisa menurut kasih saya contoh? Bisa kasih Belum. contoh? Satu aja. Saya belum menemukan contohnya Pak. Oh, belum. Pikirkan. Berarti Maaf, Pak. keyakinan ya. Oke. Fadia Noval, halo. Halo Pak, Ya. Iya, Fadia di mana Fadia sekarang? di rumah Pak di Brebes. Oh, di Brebes. Nah, Brebesnya aja ya, rumahnya hampir semua di rumah kok. Ya, Brebes ya. Baik, gimana pendapatmu Fadia? Sama Pak, maksudnya ya kayak gitu pasti berubah gitu loh Pak. Karena kan ilmu apa ya, ranah ilmu itu kan luas gitu. Barangkali nanti ada temuan teori baru gitu, berarti kan merevolusi teori yang lama seperti itu. Itu keyakinan ya. Bisa kasih contoh yang sekarang? Belum Pak, Belum, oke. masih belum tahu. Iya. Berarti keyakinan. Kalau belum ada contohnya keyakinan gitu. Artinya Iya, soalnya ilmu emang luas ya. kan Pak. Iya, oke. Maksudnya itu revolusinya, ya revolusinya terjadi enggak? Nah, gitu ya. Sekarang itu. Ada yang lain? Tadi saya sudah nunjuk 2, 3, 4. Yang 2 enggak bunyi, ini yang 2 bunyi. Ada yang lain yang mau menyampaikan renungannya? Itu terjadi enggak itu ya? Ya, oke. Kalau dari sorotan banyak pengarang buku yang mengomentari bukunya Kun, jadi bukunya Kun itu dikomentari oleh banyak orang dalam bentuk buku. Nah, ini perlu Anda ingat itu ya. Kalau ada buku, maka komentarnya, tandingannya adalah sebuah buku juga. Itu cara yang santun, yang pas ya. Sebuah buku dikomentari dalam bedah buku. Nah, itu yang pas. Tapi kalau misalnya ada buku kemudian dibaca bukunya kok tidak bagus,
atau dia tidak cocok, lalu dia mengajak orang mengurangi penulis buku supaya bukunya ditarik. Nah, itu bukan cara yang pas. Ya, bukan cara yang pas. Cara yang pas ya buku ya dibandingkan dengan buku. Kalau nanti ada berita nulis, maka bantahannya ya berupa berita tandingan dengan bukti-bukti yang memadai gitu, bukan tulisan lalu digeruduk rumahnya lalu didemo dan dipaksa-paksa. Nah, itu preman namanya, ya, namanya preman. Jadi sebuah tulisan karya akademis ya nanti akan muncul karya akademis berikutnya, lalu mana yang akan lebih dipercaya, begitu. Nah, sekarang coba mari kita renungkan apakah revolusi itu ada atau terjadi atau tidak, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari begini, ini yang contoh yang paling sederhana ya. Sebetulnya revolusi, tetapi revolusinya apa Anda memaknai apa saya tidak tahu. Sekarang era daring, kita juga daring, ya. Belajar bersama seperti ini, ya, seperti cara ini. Kemudian apa? Kepemilikan misalnya buku ditulis barusan tadi saya bagi. Silahkan bukunya dibaca, dan ketika diberikan banyak orang, ya saya pun tidak kehilangan, ya, saya tidak kehilangan karena yang dibagi file dan filenya itu sebuah fakta. Nah, sekarang kita bergeser yang lain, coba ya anggaplah yang sudah populer saja, kurir, Gosen, Gojek, Grab, Grab, Gojek atau Grab, gitu ya. Itu contoh. Menurut saya itu merevolusi nalar sebelumnya, merevolusi. Apakah terjadi demo dan lain-lain? Wah iya, kemarin Gojek itu terjadi demo. Sebelum itu ada namanya apa ya, taksi apa ya, lupa saya. Dulu taksi yang paling terkenal adalah Bluebird. Itu bagus, servisnya bagus, di mana-mana di bandara manapun paling bagus. Sehingga orang luar negeri kalau mau ke Indonesia, ke Bali begitu, hampir semua yang akan ke Indonesia, ke Bali begitu, diberi saran pakailah Bluebird, ya, karena Bluebird itu paling baik. Tetapi Bluebird gulung tikar gara-gara orang yang tidak punya taksi. Jadi Bluebird itu taksinya beribu-ribu, bukan 1.000 atau 2.000, ya, beribu-ribu. Nah, lalu diganti dengan, bukan diganti, tetapi muncul Grab atau muncul Gojek, gitu ya. Anggaplah salah satu, muncul angkutan Grab gitu. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya mengantar orang, supaya bisa mengantar orang. Atau Gojek sajalah, tidak usah taksi yang Gojek yang sepeda motor itu. Ojek di dekat saya ada ojek itu. Kalau mau masuk ojek itu, waduh, bayarnya mahal. Dulu tahun 97, Anda sudah lahir belum ya? 97. Itu mau jadi tukang Gojek itu bayar 5 juta. Di Kudus, yang dari Kudus ya, ada enggak yang dari Kudus? Enggak ada ya? Oh, ini takut ditanya ini. Yang dari Kudus, di Kudus itu ada namanya Gunung Muria. Di Gunung Muria itu ada ojek menuju makam. Ya, menuju makam. Makamnya Kiai tentu saja ini ya. Orang terkenal di Kudus, di Muria itu.
untuk mendaftar jadi tukang ojek di situ itu bayarnya luar biasa mahal. Ya, luar biasa mahal. Saya diberitahu tuh bayarnya lebih dari 100. Dulu bayarnya hanya 50, kemudian 65, kemudian naik. Sekarang bayarnya lebih dari 100 juta, Pak. Oh iya, saya itu ke Kudus tetapi dipandu oleh orang di situ, gitu ya. Dipandu orang situ lalu kasih jelas, ini ojek ini mahal, Pak, mau jadi tukang ojek di sini. Bayarnya lebih dari 100 untuk jadi tukang ojek di situ. Nah, sekarang kita balik cerita ojek itu. Ojek itu apa sih prinsipnya? Ojek itu prinsipnya ngantar orang. Nah, supaya bisa ngantar orang ya harus punya motor, motornya layak dan pantas, kemudian sehat, dan lalu mengantarkan orang. Nah, sekarang ini yang namanya Gojek, Anda naik Gojek, itu yang punya Gojek itu tidak punya motor untuk ngantar itu, ya punya motor untuk yang lain, tetapi perusahaan Gojek yang uangnya triliunan itu tidak harus punya motor untuk bisa mengantarkan orang setiap hari jutaan. Katanya anggota Gojek itu 9 juta sekarang ini, anggotanya 9 juta, tukang ojek itu 9 juta. Nah, untuk bisa mengantarkan jutaan orang setiap hari, perusahaan Gojek itu tidak perlu punya motor. Tidak punya motor, tapi bisa mengantarkan orang. Begitu kita pegang HP, pencet Gojek, kita akan dijemput dan diantarkan. Artinya Gojek itu bisa melakukan pengantaran dan biayanya murah. Lebih murah dari ojek yang manual itu. Nah, motor satu pun tidak punya, tetapi dia bisa mengantarkan jutaan orang. Nah, ini termasuk tidak masuk akal bagi orang lama, bagi cara berpikir lama. Ya, bagi orang yang berpikir lama tidak masuk akal. Ini idenya revolusioner. Nah, kemudian kalau saudara pikir motor yang digunakan untuk mengantar itu motornya orang, bukan motornya Gojek. Yang majeki ya orang yang punya, yang nyuci ya dia, kalau kempes yang nambah ya dia. Pokoknya Gojek tidak mau tahu motor yang dipakai ngantar itu seperti apa, nyucinya, ya dicuci, dipajeki sendiri, cuci sendiri, dipompa sendiri, diamankan sendiri, segala macam sendiri. Tapi ketika dia ngangkut penumpang, uangnya masuk ke Gojek. Sebagian saja masuk ke orangnya. Nah, ini kan agak aneh. Gojeknya itu tidak punya motor, tidak majeki, tidak nyuci, tidak ngopeni, tidak mengamankan, ngurusi saja tidak. Tapi kalau motor itu nganter orang, uangnya dikasihkan Gojek. Nah, luar biasa. Pasti untungnya banyak. Ya, tentu saja untungnya banyak. Wong tidak majeki, tidak nyuci, tidak ngopeni, bahkan tidak tahu seperti apa motornya. Tetapi selalu dapat uang dari motor itu. Dan yang daftar jutaan, bayangkan. Ya, jutaan. Jadi itu itu revolusioner itu. Ya, terjadi revolusi sistem angkutan. Sistem angkutan terjadi revolusi besar-besaran. Ya, sistem Gojek. Lalu Gojek yang mula-mula bayarnya 5 juta, 10 juta, 50 juta pada bubar. Pangkalan ojek di tempat saya sudah selesai, tidak ada. Revolusioner, tetapi tidak terjadi. Kita bisa menerima. Ya. Apakah terjadi goncangan? Ya tentu saja.
bagi pemilik ojek lama ya cang, bayarnya puluhan juta, tapi kalau tidak berdaya kan mau gimana? Nah, itu yang terjadi. Jadi revolusi-revolusi seperti itu terjadi, tetapi tidak seheboh yang dulu, gitu ya. Saya kira Anda merasakan itu ya, kehebohan yang terjadi. Kehebohan yang terjadi. Lama-lama nanti kita juga terbiasa, karena terbiasa maka tampak biasa saja, tetapi sebetulnya tidak biasa. Sekarang ini pandemi ini luar biasa mempengaruhi hidup kita. Ya, daring, nanti Anda bisa sekolah ini daring, kemudian ujian daring, skripsi daring, lalu ujian skripsinya daring, wisudanya daring. Tidak hanya S1, S2 juga begitu, S3 juga begitu. Jadi sekolahnya full daring lama-lama. Padahal dulu kalau Anda disuruh sekolah UT yang daring itu nggak mau. Tapi sekarang daring. Ya, itu yang terjadi. Ya. Mungkin sekarang Anda sudah jarang pergi ke supermarket karena di supermarket harganya lebih tinggi dari di online. Lalu Anda belanja online, sudah barang datang ke rumah, tidak kepanasan, yang cewek-cewek tidak kena sinar ultraviolet supaya kulitnya tetap mulus, tidak kanker kulit dan lain-lain, dengan berbagai alasan, maka belinya online. Nah, kira-kira begitu. Ya, revolusi-revolusi terjadi, ya, terjadi. Itu. Nah, tetapi saya ingin menekankan bahwa perubahan sains, ini fisika ya, balik. Perubahan fisika itu melewati tadi tahapan anomali, normal dulu ya, normal sains, anomali, krisis. Setelah krisis, revolusi, muncul paradigma baru menurut Kuhn. Ya, muncul paradigma baru menurut Kuhn. Yang menurut Kuhn istilah paradigma itu sebetulnya ya muncul konsep baru ya boleh. Gitu ya. Tadi saya contoh fisika modern karena fisika modern itu paling fenomenal karena dua sisi yang berlaku dua-duanya. Kalau yang lain tadi Dalton muncul Thomson, lalu Daltonnya nggak dipakai. Ketika muncul Rutherford, maka Thomsonnya nggak dipakai. Ya. Dan ketika muncul Bohr, maka Rutherford tidak dipakai. Jadi dikotomis. Konsep-konsep sains itu munculnya dikotomis. Ini atau itu. Kalau itu ya bukan ini. Kalau ini ya bukan itu. Jadi ini atau itu. Nah, khusus cahaya dalam fisika modern dan fisika klasik, maka cahaya itu sebagai gelombang, tetapi juga juga cahaya sebagai partikel, tidak saling menghilangkan seperti tadi. Ya. Jadi konsep fisika gelombang tetap berlaku dan konsep fisika gelombang cahaya sebagai partikel tetap berlaku. Dua-duanya berlaku bareng padahal bertentangan. Nah, ini satu-satunya. Dualisme cahaya ini satu-satunya. Di dalam fisika yang lain enggak dualisme, tunggal. Ya, tunggal. Hanya ini yang duanya berlaku. Ya. Umumnya orang IPA, fisika, kimia, biologi, sepertinya matematika juga, tetapi IPA itu memang dikotomis, ini atau itu. Begitu. Kalau ini bukan itu, kalau itu bukan ini. Itu orang IPA, jadi loyal gitu ya. Nah, biasanya orang IPA kalau diberi premis-premis yang meyakinkan, maka nanti akan menghasilkan konklusi yang kuat dan itu sulit dihilangkan.
Nah, orang IPA biasanya kalau nanti Anda terpengaruh gampangnya gitu ya, terpengaruh aliran tertentu dengan premis-premis yang meyakinkan, lalu Anda terpengaruh aliran itu, maka sulit untuk lupa. Gitu ya. Di Indonesia ada dokter yang masuk aliran apa itu ya, aliran sesat atau apa itu. Tapi tetap begitu. Nah, dari Jogja dicari sampai ke mana itu di luar Jawa. Dokter itu ya, ilmiah, tetapi terpengaruh itu, keyakinan itu. Dulu di Bandung juga ada dokter juga perempuan punya anak 3 dan anaknya dibunuh semua mengikuti aliran itu. Begitu kuatnya pengaruhnya. Nah, itu orang IPA. Kalau orang sosial tidak terlalu. Orang sosial itu enteng-enteng saja. Dia tidak hitam dan putih cara berpikirnya. Dia dikotomis. Tidak ini atau itu, bukan begitu. Ini orang sosial itu bisa loyal ke sini, bisa loyal ke situ. Jadi tidak putih dan hitam, tetapi bisa abu-abu, bisa lorek-lorek begitu. Tapi Anda tidak bisa lorek-lorek kelihatannya. Kalau nanti belum sangat dewasa, advance gitu belum. Mungkin mahasiswa nggak bisa. Ya lorek-lorek gitu. Atau hitam atau putih, tidak bisa. Kayak zebra tidak bisa. Nah, gitu. Tapi orang sosial bisa. Orang sosial bisa abu-abu, bisa lurek begitu ya. Bisa ini, bisa itu. Karena paradigmanya tunggal ya, orang IPA itu paradigmanya tunggal, tetapi ilmu sosial paradigmanya ganda, bahkan triple atau mungkin patet. Seperti politikus itu bisa loyal sana, bisa loyal sini. Mungkin begitu. Ya, jadi ilmu sosial, kalau ini betul, jadi ilmu sosial itu benar ganda, jadi bisa benar semua. Kalau di MIPA yang benar semua tadi, gelombang dan partikel, yang lain tidak, benar salah satu. Yang Spallanzani, Louis Pasteur, ya salah satu. Yang atom, ada banyak, ya salah satu. Nah, khusus fisika, gelombang dan partikel itu bisa 2, dan itu dualisme satu-satunya itu. Kalau sosial enggak. Sosial itu misalnya cara mendidik. Cara mendidik nanti ada orang membuat sekolahan dengan dengan jargon tertentu. Di Magelang ada sekolah Taruna Nusantara atau apa gitu. Dia kalau enggak keliru jargonnya cerdas akademik, disiplin, sehat jasmani rohani, sudah sukses. Yang penting sehat jasmani rohani, cerdas akademik, disiplin, pasti sukses. Nah, itu sana. Tapi sekolah lain ada yang mengatakan punya jargon begini, apapun pasti berguna untuk orang lain. Seperti apapun kita pasti berguna bagi orang lain. Tapi sekolah itu juga sukses. Artinya alumninya juga ada yang jadi menteri, jadi jenderal. Yang tadi saya katakan juga ada yang jadi jenderal, jadi menteri, begitu. Ini sama-sama sukses. Tapi beda. Beda. Nanti ada sekolah yang semboyannya beda lagi, tapi sukses juga. Nah, tetapi di MIPA, kalau beda berlaku satu saja. Berlaku satu saja, tidak dua-duanya. Itu. Nah, itu mempengaruhi cara berpikir saudara semua, Anda semua. Tetapi nanti pada tahap setelah Anda berpengalaman akan berubah juga pola pikir saudara. Nah, begitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau menurut Kuhn, perubahan saintifik, perubahan ilmiah itu terjadi mengikuti siklus normal, anomali, krisis, revolusi, paradigma baru. Setelah paradigma baru dipakai, normal. Tapi nanti ada krisis lagi,
Ada anomali lagi, ada krisis, ada terus begitu. Itu pendapatku. Apakah itu berlaku sampai sekarang? Tadi sudah saya tanyakan. Begitu. Sekarang jam 14.29. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan? Silakan. Kita masih ada waktu sampai 2.40. 45. Halo? Saya tidak kelihatan, tidak muncul gambarnya, tetapi berbicara berarti saya memang ada. Nanti kalau Anda gambarnya ada, tapi orangnya tidak ada. Nah, ada yang bertanya? Itu ada di mana? Di buku 2 tadi, kalau saya ringkaskan begitu. Nanti kita kasih bahan ajar yang lain tentang sains, tentang zaman batu, zaman api, yang begitu. Tapi itu kan cukup dibaca, ya cukup dibaca. Itu sains, itu bukan fisika tapi sains. Phlogiston gitu ya. Nanti saya kirimkan untuk bacaan-bacaan. Sejarah fakta maksudnya. Kalau sejarah fakta kan tidak perlu dipikiri gitu ya. Baca saja. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada saya cukupkan. Tetapi sebelum itu saya beri tugas individual. Individual ya. Tugasnya individual ya. Tolong Anda cari contoh perubahan paradigma dalam sains, boleh biologi, boleh kimia, boleh fisika, perubahan contoh berarti dari konsep satu ke konsep lain, begitu ya misalnya ya, di dalam sains atau dalam fisika yang Anda tahu dan perubahannya kenapa atau bagaimana. Misalnya konsep ini diganti ini karena yang ini bikin kacau ini ya, yang ini mengatasi itu. Nah silakan, saya dikasih contoh perubahan paradigma sains atau perubahan konsep sains. Tunjukkan juga apa itu keberlakuan kun itu memang terjadi seperti itu. Nah ini Pak, ini sesuai pendapatku. Mula-mula begini jadi begini, diawali dengan ini, dan pada tahun sekian terjadi ini. Ringkas saja, jangan panjang-panjang. Satu halaman cukup. Ya. Mungkin separuh kalau setengah halaman kalau Anda tulis setengah spasi, setengah spasi, satu spasi gitu ya, mepet gini. Nanti Anda kirim di Elena saja ya. Jadi saya nanti untuk bacaan saya ragamnya seperti apa gitu. Individual, tidak usah berat-berat. Nanti saya malah bacanya ikut ya. Ringan-ringan saja. Ini saya dapat ini. Tapi paling tidak saudara bisa memberi contoh supaya ingat apa yang dikemukakan kun ini ya. Kalau Anda baca sendiri di buku yang ditulis banyak orang itu, kalau buku originalnya, bukunya kun agak susah dibaca. Tetapi kalau baca buku yang merupakan tulisan orang lain tentang kun, nah itu agak mudah. Pengalaman saya begitu. Nanti saya carikan buku yang menghibur ya, membahas kun tetapi agak menghibur. Nanti kalau ketemu tak kirimkan saudara. Tadi barusan saya akan kirimkan kok keliru ternyata. Jadi bukan 2 itu, jadi yang ada satu lagi yang enak dibaca gitu ya. Enak dibaca karena dia ditulis dengan ringan. Ditulis dengan ringan dengan ya kalau Anda sering dengar ya misalnya secangkir kopi ya, dibacanya sebagai secangkir kopi. Apa itu secangkir kopi? Kaitannya dengan paradigma ya, nanti dilihat di buku itu. Jadi saya berasumsi oke, bisa dipahami dan saya memberi tugas individual. Silakan nanti dikirim itu dalam bentuk PDF saja. PDF saja, bukan yang lain. Kenapa begitu?
Karena sementara kalau PDF bisa saya buka langsung, tidak perlu saya download. Tapi kalau bukan PDF harus di-download. Nah, itu merepotkan. Kalau yang PDF langsung. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Untuk tugasnya itu, maksudnya contohnya itu untuk teori-teori lama itu boleh nggak, Pak? Oh iya, yang lama. Lama. Iya, Baik. yang lama. Yang lama saja yang Anda sudah tahu dan paham. Jadi ini kan satunya pengetahuan tentang perubahan konsep, satunya tentang paradigma kun. Saudara saya suruh menerapkan. Ini cocoknya untuk konsep yang mana? Ini cocok untuk konsep. Kalau di fisika ini soalnya soal penerapan. Soal penerapan. Jadi ada sistem paradigma kun, lalu Anda punya pengalaman belajar pengetahuan, saudara terapkan, lalu tunjukkan pada saya. Jadi saya ingin melihat apakah Anda memang bisa mengambil contoh secara tepat atau tidak. Nah, itu akan menunjukkan pemahaman saudara menurut saya. Gitu ya. Gitu ya, Fadia. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, ya begini saja. Ya, Untuk mahasiswa MBKM UNS sepertinya belum bisa masuk di Elena, Pak. oh belum bisa. Oh ya sudah, di email saja. Kita kasih email ya. Oh iya, Email baik, Pak. saja. Terima Ya, ya. Dibuat enteng saja. Ya, kalau belum bisa ke Elina berarti masuk. Nanti di email saja. Tapi tetap PDF ya. Iya, baik, Pak. Oke. Masih ada yang lain? Tidak ada. Ya. Ini sekarang ke 42 termasuk saya. Berarti 41 ini mahasiswanya. Saya lupa berapa kemarin ya. 16 dengan 26. Harusnya 42 ini. Iya ya. 16 dengan 26. Jadi 42. Tapi ini 42 dengan saya berarti 41. Sudah satu. Izin menyampaikan, Pak, untuk mahasiswa dari UNES yang tidak hadir Kifatul, Pak. Kifatul. Oh ya. Iya. Oke. Oh kemarin itu ya, kontaknya Fadia ya? Iya. Iya, Pak. Oh ya, terima kasih Fadia. Nanti saya tetap dikirimi ya di WA ya, supaya ingat. Nanti kalau saya lupa malah. Artinya nama lengkapnya Anda kan sebut Kifatul, nama lengkapnya siapa? Nanti saya diinfo. Baik. Baik, terima kasih. Kan saya ambil gambar sekarang. Tadi di awal, sekarang di akhir. Tolong dimunculkan kamera, di-on-kan biar muncul. Ayo, kameranya di-on-kan. Saya ambil. Nah, malah tinggal 41. Halo? Halo yang lain? Rizka, Mariska, Zulfa, siapa lagi? Fatih, Hani, tolong dong. Galuh, mana ini? Halo Hani, halo Rate, Amin, halo. Wah, ini sudah pergi nih. Halo Des, Triana. Oke. Oh ini lagi tadi sisiran dulu ya. Tadi pas dengerin belum sisiran atau belum berginju, sekarang pakai ginju dulu. Ya. Oke. Saya ambil sekarang ya. Cukup senyum. 1, 2, 3. Belum. Saya ulang. Sudah. Baik, saya ambil di sini aja. Karena tanggalnya saya ikutkan biar otentik, tanggalnya ikut ini. Oke, nanti muncul kita
kita ambil. Baik, mari kita akhiri kegiatan kita yang ringan-ringan ini. Minggu depan perkembangan fisika modern ya. Saya janjikan itu nanti lebih detail. Kita bersyukur semua sehat, kegiatan berjalan lancar. Kita mohon semoga ke depan juga tetap lancar. Mari kita berdoa lagi. Dimulai. Cukup. Terima kasih, selamat siang. Salam sehat untuk Anda semua. Salam sukses juga untuk Anda. Yuk. Saya terus lab ya.